Dari gerbangnya ini, dari pagernya, keluarlah Farnese di dalam sebuah kereta kencana, dan dia memperkenalkan diri sebagai tunangannya Farnese. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, selamat kembali Sound Speak. Hari Sabtu, berarti saatnya kita lanjutkan manga Berserk-nya. Yang mana di part kali ini kita akan mengover 2 chapter dulu, 253, 254, melanjutkan dari part terakhir kemarin, di mana Serpico tiba-tiba memberi kabar bahwa Farnese tidak bisa ikut melanjutkan perjalanan mereka. Ini masih ada kaitannya gitu ya dengan urusan keluarganya dia, keluarga bangsawan Vandimion, dan akan kita cari tahu lebih dalam di part kali ini. Silahkan like, subscribe, kalau ingin bahasan kali ini, selalu follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai ceritanya. Mari langsung kita buka dengan chapter 253. Melanjutkan dari terakhir kemarin, Guts dan yang lainnya itu tinggal di penginapan gitu kan. Ditinggal sama Farnese, sama Serpico. Yang Farnese bilangnya dia punya ide tuh, dia bakal cariin cara supaya mereka bisa dapat kapal pergi ke Elfhelm. Tapi beberapa hari kemudian ujuk-ujuk yang pulang cuma Serpico doang. Serpico kemudian dengan wajah cemberut gitu ya, wajahnya udah gak enak banget. Dia bilang tuh kalau si Farnese, majikannya dia gak bisa ikut kembali dalam perjalanan ini. Dia nggak bilang apa-apa detailnya kenapa gitu ya, nggak dijelasin tuh sama Serpico. Dia cuma bilang sebagai perwakilan dari keluarga Vandimion, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mengawal Tuan Putri. Dan soal kapalnya kan Serpico kemarin bilang tuh mereka udah dapat kapal, jangan khawatir, kalian tunjukin kertas gulungan ini gitu ya, tunjukin aja ke saudagar manapun, pelaut manapun, pasti nanti kalian bakal dikasih kapal plus beserta lengkap dengan kru-krunya. Jadi nggak usah khawatir dengan hal itu. Dan dia juga mengembalikan peralatan magic, peralatan sihirnya si Farnese itu ya, yang dipinjemin sama Sirke, Guts dan semuanya bingung gitu kan. Kenapa kok tiba-tiba Farnese nggak bisa kembali? Kok tiba-tiba Farnese yang udah sesemangat itu belajar sihir, tiba-tiba mengembalikan semua peralatannya dia. Di situ waktu Sirke menerima barangnya, dia mendapat penglihatan gitu, dapat visi, melihat bahwa si Farnese menggunakan gaun gitu dia ya, tapi wajahnya dia kok kelihatannya cemberut, kelihatannya dia sedih. Akhirnya sudah, Serpico selesai urusannya dia di sana, dia pun berpamitan untuk kembali pulang. Di situ Sirke kan bertanya-tanya gitu ya, tapi dia nggak bisa tanya, maka yang tanya adalah Guts yang kemudian tanya ke Serpico, apa salahnya sih? Kenapa emang kamu nggak mau ngomong? Seenggaknya kan kasih tahu alasannya aja supaya bisa kami terima gitu loh. Dan lagian, aku tuh masih pingin bertarung dengan kamu, aku masih pingin berduel dengan kamu. Tapi Serpico di situ bilang, aku udah nggak tertarik lagi untuk bertarung dengan kamu. Dan Serpico juga bilang, aku tidak punya hak untuk memberitahu apa alasannya. Jadi ya sudah, akhirnya Serpico pun keluar, dia kembali. Di situ lagi-lagi Sirke itu masih kayak bertanya-tanya gitu loh. Sirke, Isidoro, semuanya tuh kayak bingung, kenapa Farnese itu apa ya, dari semua dia tuh kelihatan yang paling sumringah gitu loh. Dia yang paling semangat mempelajari dunia, mempelajari sihir. Dia yang sendirian pengen datang menemui Guts, minta untuk dibawa sama si Guts. Kenapa kok sekarang ujuk-ujuk tiba-tiba dia nggak ada bilang apa-apa, tiba-tiba nggak bisa kembali? Belum lagi dengan Farnese itu kan yang paling care, paling peduli, dan ibarat kata itu kayak jadi babysitternya si Casca. Karena Casca kan petakilan kemana-mana gitu ya, nggak bisa diem. Dan yang ngerawat, yang ngejagain itu ya si Farnese. Maka akhirnya Guts yang merasa janggal ini gitu ya, apa alasannya dia pengen tahu, dia menyuruh para elf, Ivalera sama si Puck untuk ngebuntutin, untuk stalking si Serpico. Ikutin ke rumahnya Vandimion, cari tahu apa yang terjadi. Akhirnya 2 elf ini pergi gitu kan, mereka ngikutin kereta kudannya Serpico sampai ke kediaman Vandimion. Gede banget, mewah banget gitu kan, dilihat tuh, diikutin terus Serpico-nya gitu kan. Dan namanya istana, jamuan makannya gede banget, makannya di mana-mana gitu kan. 2 elf ini sempet belok sebentar, sempat meleng. Kelihatannya makan-makan enak juga gitu ya. Sampai akhirnya mereka tersadar gitu maksudnya, kalau tujuan utama mereka harusnya stalking Serpico, cari tahu kenapa Farnese nggak bisa kembali. Akhirnya mereka pun melihat gitu di sebuah ruangan, ada si Farnese itu masuk ke dalam sebuah kamar. Di kamarnya ini penuh dengan bunga mawar gitu, penuh semuanya, satu ruangan full. Dan di situ kita bisa melihat kalau Farnese-nya memang dalam raut wajah yang sedih.
Nah, tiba-tiba dari arah pintu ada yang masuk, dan itu abangnya dia, si Magnifico. Magnifico membawa kenalan dia, teman lama dia dari masa kuliah, untuk bertemu dengan Farnese. Datanglah ini si pria tampan gagah ini ya. Dia pun datang, berkenalan dengan Farnese, mencium tangannya dia, dan dia memperkenalkan diri sebagai tunangannya Farnese. Nama dia adalah Roderick Scaven, seorang perwira angkatan laut dari keluarga. Ini agak susah cara bacanya ya, karena terjemahan satu tulisannya tuh YS, cuman Y sama S. Terjemahan lain itu tulisannya IITH. Jadi aku bingung sebenarnya cara bacanya gimana. Aku akan baca Wise gitu aja kali ya. Jadi si Roderick ini dari keluarga Wise itu tadi, dan dia seorang perwira angkatan laut yang ternama. Ternyata di part sebelumnya Magnifico itu kan ada request tuh, sebagai ganti Magnifico menyiapkan kapal buat si Guts dan yang lainnya, dia punya request ke Farnese. Ternyata requestnya ini adalah menikahi Roderick, temennya dia ini. Si Farnese yang baru pertama kali kenal gitu kan, dan ini jelas perkawinan politik gitu sebenarnya ya. Dia nggak ada rasa suka, nggak ada rasa sayang sama sekali. Ini pertama kali ketemu bahkan, tapi dia cukup tertarik lah dengan si Roderick ini, karena Rodericknya juga sangat halus, Rodericknya sangat romantis. Bunga satu ruangan itu ya, satu ruangan ada mawar, itu yang nyiapin si Roderick. So far sih si Roderick ini memang kelihatan kalau memang cintanya itu bukan karena ada maunya, bukan karena ada ingin sesuatu maka dia bersikap manis. Enggak, memang pure dari hatinya dia. Dia mengagumi, dia menyukai sosok putri bikin masalah dari keluarga Van Diemen, yaitu Farnese ini. Akhirnya sudah, dua elf ini setelah selesai mengintai hal ini tadi, mereka pun kembali ke penginapan itu tadi, dan laporanlah akhirnya ke Guts dan yang lainnya kalau si Farnese itu ternyata mau kawin. Kaget semua gitu kan, maksudnya tiba-tiba aja gitu. Perasaan kemarin dia single gitu, maksudnya siapa juga yang doyan sama cewek kayak gitu kan. Tapi sekarang dia udah punya tunangan. Lagi-lagi si dua bocil, si Sirke sama Isidoro ini bingung gitu, kenapa kok bisa seperti ini. Tapi si Guts kelihatannya mengerti gitu. Guts paham bahwa ini adalah perkawinan politik. Sebagai ganti kita dapat kapal, Farnese harus menikah itu tadi. Farnese harus bertunangan. Akhirnya Guts mikir gitu kan, ini oke nggak sih? Nggak apa-apakah aku tinggal si Farnese ini dan pergi ke Elfhelm gitu aja? Nah, pertanyaan dia dalam kepala ini dijawab oleh tingkah lakunya Casca, yang surat gulungannya yang dikasih Serpico itu tadi gitu ya, yang itu adalah jaminan supaya mereka dapat kapal, itu dijatuhin masuk ke api unggun, kebakar hangus. Di situ akhirnya Guts memutuskan, oke kalau gitu kita jemput si Farnese, kita coba temuin dia dulu, karena nggak worth it rasanya mereka dapat kapal tapi dia kehilangan babysitter buat si Casca. Ya udahlah, akhirnya saat itu mereka memutuskan untuk pergi. Mereka akan pergi ke kediaman Van Diemen, mencari tahu, ngomong langsung ke Farnese apa keputusan dia. Nah, keesokan harinya di sebuah hari yang bersalju gitu ya, kita melihat di kediaman Van Diemen ada si Farnese yang masih berusaha untuk belajar sihir. Di part sebelumnya dia belajar sihir dengan memvisualkan apel, dia mencoba itu lagi. Dan tentu sayangnya itu gagal. Dia merasa dalam hati, padahal aku tuh udah sedekat ini gitu loh maksudnya. Aku bisa belajar sihir loh akhirnya. Dan aku seneng banget ketika bisa merasakan ini, bisa mulai belajar tentang sihir, tapi sekarang aku harus melepaskan itu. Apelnya ini kemudian terjatuh, diambil sama Serpico, di mana Serpico-nya itu bawa jubah gitu ya, bawa mantel, mau dikasihin ke Farnese karena ini ya salju gitu kan, dingin banget. Di situ Farnese-nya curhatlah ke Serpico. Aku tuh sebenarnya bahagia banget, aku seneng banget ketika kemarin kita berkelana. Itu seakan seperti mimpi buatku. Tapi aku sadar kalau aku di sana terus, aku tuh nggak bisa apa-apa. Aku cuma jadi beban buat mereka. Dan aku dalam hati kecilku itu pengen bisa berguna buat mereka. Satu hal aja yang mereka nggak bisa lakukan, aku pengen menolong mereka. Dan ya inilah langkah yang dia ambil. Setidaknya keputusan ini tuh bisa menolong mereka. Meskipun dalam hati sebenarnya aku pengen ada di medan pertempuran gitu ya. Aku pengen belajar tentang dunia, pengen mengetahui sihir. Tapi aku ini pecundang dan hanya ini yang bisa aku lakukan. Kembali tinggal di rumah. Serpico yang mendengar keluhan dari majikannya ini kemudian dikagetkan dengan kedatangan ibunya si Farnese. Jadi mamanya Farnese itu datang gitu ya, entah abis dari mana, pelesiran dari mana. Dan untuk sekian lama akhirnya berbincang-bincang kembali dengan putri bungsunya dia. Ngobrol lah berdua nih, ibu dan anak gitu ya, di sebuah jembatan. Dan ibunya Farnese ini sendiri
baru tahu kalau si Farnese itu ternyata udah bertunangan, barusan bertunangan, dijodohkan sama putranya sendiri, kakaknya Farnese, si Magnifico. Ibunya aja baru tahu gitu. Ini memang kehidupan bangsawan segitu kompleksnya gitu ya. Dan si Farnese bilang ayahnya mereka itu, pemimpin keluarga Van Diemen, belum tahu soal hal ini. Ibunya Farnese ngerasa, udah jelas lah, pasti urusannya karena jabatan, karena kekuasaan. Nggak kaget lah dia, emang keluarga Van Diemen kayak gitu. Kemudian ibunya Farnese ini bilang lah ke Farnese bahwa kamu itu spesial, kamu itu aneh, tapi unik, dan kamu itu ditakuti oleh ayah kamu. Farnese bingung gitu kan, karena dia itu kan takut dengan ayahnya dia kagok di hadapan ayahnya dia. Kok bisa ayahnya takut dengan dia? Ibunya menjelaskan, kamu itu unpredictable, kamu itu ibarat monster kecil dalam dunianya dia. Ayah kamu itu orang yang lemah. Dia selalu berharap, dia selalu ingin mengendalikan segala sesuatu sesuai keinginannya dia. Apapun itu urusannya, dia pengen bisa mengendalikan semua sesuai yang ia mau. Tapi pengecualian dengan kamu, karena kamu itu nggak bisa diatur, karena kamu nggak bisa diprediksi. Maka kamu adalah sosok yang ditakuti sebenarnya sama ayah kamu gitu. Dan kamu jangan khawatir ketika kamu nggak bisa berbicara satu patah kata pun di depan ayah kamu. Karena bentuk komunikasi itu tidak selalu dengan mulut, tidak selalu dengan ungkapan. Tindakan kamu selama ini dari kamu kecil, semua tindakan nyeleneh kamu, itu adalah bentuk ungkapan komunikasi kamu kepada kami, kepada keluarga kamu, kepada orang tua kamu. Karena ibunya bilang, mau seperti apapun kamu gitu maksudnya ya. Meskipun aku sendiri nggak pernah ngerawat kamu secara langsung, tapi aku cukup bangga punya putri seperti kamu. Dan kalau di luar sana kamu punya tempat lain untuk bernaung, kamu yang dari kecil ini menderita, bakal menjadi orang yang lebih baik dari siapapun. Akhirnya, percakapan ibu dan anak ini kemudian dipotong karena si Farnese harus cabut. Si Farnese-nya harus pergi, ada sebuah pesta gitulah ya. Persiapan sebelum perang. Jadi kalau kalian ingat di part sebelumnya itu aku bilang semua kapal yang dicari sama Serpico sama Isidoro itu semua dicharter, semua udah di booking. Kok bisa semua di booking? Karena semua pasukan militer di bawah kekuasaannya Holy See, termasuk Midland gitu ya, mereka semua bersatu, beraliansi untuk memerdekakan kerajaan Midland dari kekaisaran Kushan. Jadi sebentar lagi bakal ada perang gede-gedean nih antara kekaisaran Kushan dan pasukan aliansi ini. Makanya semua kapal itu tadi yang ada di Frittanis semuanya udah dicharter, semuanya dipakai buat kepentingan perang. Nah, sebentar lagi itu bakal berangkat nih pasukan militernya gitu semua gitu ya. Dan sebelumnya ini, malam sebelumnya ada perayaan dulu lah. Di situ Farnese diundang karena ada Magnifico dan ada si Roderick tadi, dan dia pun harus menghadiri pestanya ini tadi. Ya udah gitu kan, akhirnya si Farnese pun berpisah dengan ibunya dia. Nah, sekarang kita melihat Guts dan yang lainnya di malam harinya nih ya. Mereka itu berusaha untuk menemui Farnese ini tadi. Mereka pun pergi ke kediaman Van Diemen. Di sana mereka sempat berdebat kecil dulu gitu lah ya, kenapa si Sirke harus pakai baju penyihir, kenapa si Keskanya harus dibawa, padahal Keska kan nggak bisa dikendaliin gitu maksudnya, nanti malah jadi masalah gitu loh. Tapi akhirnya setelah mereka sepakat, ya sudah, mereka lanjutkan perjalanan mereka. Sedikit lagi nih masuk ke pagar, masuk ke kediaman Van Diemen. Tapi ujuk-ujuk tiba-tiba dari gerbangnya ini, dari pagarnya, keluarlah Farnese di dalam sebuah kereta kencana bersiap untuk pergi ke pestanya ini tadi, dikawal oleh Serpico dan pasukannya. Apa yang terjadi setelahnya? Mari kita bahas di part selanjutnya. Itu aja untuk kali ini. Silahkan lihat videonya kalau ingin bahasan kali ini. Jangan berkomentar di share kalian, dan terakhir jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So see you guys in the next video. Itadashii minasan.